Aku sebenarnya terkejut guys ya. Ringgit Malaysia sekarang ni menjadi bualan ya. Dan menjadi popular sekarang ni. Dan ramai yang datang ke Malaysia sekarang ni nak kerja. Tapi sekarang ni guys ya, ringgit Malaysia menjadi mata wang yang terkuat dekat Asia guys. Korang tengoklah kita dekat atas China mat. Apa? Thailand, aku rasa Thailand memang dulu dia orang pun kuat juga kan. China, Jepun pun dah mula drop guys. Ringgit bukan satu-satunya faktor untuk mengukur kekuatan ekonomi negara. Betul, saya setuju. Saya setuju bahawa mana-mana kerajaan. Jadi kerajaan, isu ringgit ni tidak boleh kita nak baiki secara overnight. Tak boleh. Kita bukannya ada kasut Cinderella untuk berubah sekelip mata. Kita bukannya ada tongkat Nabi Musa untuk membelah laut. Betul. Tetapi persoalannya yang kita hadapi ini, kita berdepan dengan seorang Perdana Menteri yang sebelum ini menjanjikan macam-macam kepada rakyat. Hai ringgit menguat, sebagai warga Malaysia tentu saja harus bangga. Iya kan? Yuk sedikit kita kupas. Mata uang Asia bergerak beragam pada pekan ini tetapi mayoritas menguat, termasuk rupiah. Nilai tukar rupiah memang ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat AS pada perdagangan. Jumat, 30 Januari 2026. Merujuk data Refinitiv, rupiah ditutup di level Rp 16.780 US dollar atau melemah 0,21%. Namun, secara keseluruhan, sepanjang pekan ini mata uang Garuda menguat 0,18%. Penguatan ini juga memperpanjang tren positif rupiah menjadi 2 pekan beruntun. Kendati demikian, rupiah masih melanjutkan tren pelemahan jika dilihat pergerakan sebulan. Yuk kita dengarkan beberapa pendapat tentang ringgit yang kini menjadi raja. Begini pendapat para netizen. Aku sebenarnya terkejut guys ya. Ringgit Malaysia sekarang ni menjadi bualan ya. Dan menjadi popular sekarang ni. Dan ramai yang datang ke Malaysia sekarang ni nak kerja. Tapi sekarang ni guys ya, ringgit Malaysia menjadi mata wang yang terkuat dekat Asia guys. Korang tengoklah kita dekat atas China mat. Apa? Thailand, aku rasa Thailand memang dulu dia orang pun kuat juga kan. China, Jepun pun dah mula drop guys. Dengan Korea ni. Tapi kalau korang tengok ringgit Malaysia man, apa yang diorang memasak weh. Diorang terus let them cook bro. Korang kena faham tau. Pasal duit dengan mata wang kita ni benda penting tau. Benda penting tau. Kau walaupun kau tak suka ke duit ke kan. Kalau kau tak suka duit kau bagi aku. Kau tak suka apa mata wang ke ekonomi ke perdagangan ke kan. Belajar-belajar pasal ekonomi. Kau kena belajar juga. Satu hari nanti kau cakap je kau macam tak nak. Tapi kau akan belajar juga benda ni satu hari nanti. Untuk masa depan kau. Ya, duit, mata wang tu semua kau kena belajar tau. Lagi-lagi lelaki. Kalau perempuan ni, diorang kena belajar juga. Pasal perempuan pun fikir kat mata wang. Tapi apapun itu sajalah video kita kali ni. Pendapat korang macam mana? Ringgit Malaysia sekarang okey ke tidak guys? Alhamdulillah. Syukur guys. Kita ada pemimpin yang hebat sekarang ni. Cuba kalau tak ada pemimpin hebat, ni. Dikasih kak. Ini yang mana RM1 kak? Itu RM1. Masya Allah, kenapa baru sekali? Kayak tidak bisa dirobeki. Tidak bisa, tidak sampul di sini. Ajar kak dulu kak. Sen Guys, ini RM1 berarti Rp3.000. 4.000. 4.000 lebih itu. berarti naik mi? 4.000. Saya kira Baru dulu sekarang 4.200. Oh, Rp4.200 RM1. Ini juga RM1. Kalau ini 50. RM50 itu berapa? Kalau itu kali 4 200 lebih. Berapa? 200 lebih. 200 lebih? Masya Allah. Satu lembar juga. Cuma kalau ditukar di sini murah. Oh, murah. Kalau ditukar di sini. Terus ditukar di mana biar mahal? Kalau di sini. Oh, Paling begitu. kalau di sini ditukar 180 mungkin. Oh. Kalau ini berapa? 20. 20 ringgit berapa? Kali 4 saja itu. Kali 4 berapa? Nih guys. Wah, Datuk. 8, 16, 160. 160.
Masya Allah, sumpah nak, kayak tidak bisa dia dirobek loh, beda uang Indonesia. Beda. Mm-mm. Ini biar dikasih bahasa ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa enggak? Ini dua. Ah, ini dua bagusnya. Ini 10 ringgit. 10 ringgit berapa kak? 40 ribu? 40 ribu. 40 ribu. 100. Ini 5 ringgit berapa? 20 ribu. 20 ribu. Jadi kalau ditukar di sini berapa? Nggak tahu tukarnya di sini berapa dikeluarkan orang. Biasanya kita tukar di sini, enggak tukar ki. Nggak pernah. Kalau di Indonesia. Tukar memang di sana. Oh, supaya gampang di kalau mau belanja. Ini 100 ringgit berapa kak? 400 ribu. Sama tadi itu deh. Iya 400. Salah. Enggak, itu 200. Oh ini 200. Ini 400. 200. Wow. Woi guys. Masya Allah, barusan Kak Lia. Maaf kampungan karena barusan Kak Lia. Duit Malaysia. Nih. Untuk apa? 1 ringgit. Masya Allah. Kalau Indonesia semakin besar uangnya, semakin kasih bagus kertasnya. Kalau di sana, Iya kayak bukan semakin kertas kecil. ini. Semakin Kayak kecil mata uangnya, semakin kasih bagus kertasnya. Karena Iya. itu selalu dipakai. oh iya. Kan uang 100 jarang dipakai kalau. Iya betul. Lihat ini yang 5 ringgitnya ini kayak plastik. Bukan kak Kan itu kertas paling nah sering kak dipakai. plastik. Iya bagus sekali, Masya Allah. Kalau di sini uang 100-nya kasih bagus. Makasih Kak Castello, teman TikTok ini kan. Banyak teman Mbak Reza. 1 ringgitnya ada 3. 50 ringgitnya ada 1. 5 ringgit ada 1. 10 ringgit ada 2. 20 ringgit ada 1. 100 ringgit ada 1. Oh, 1 ringgitnya ada 4. Masya Allah, makasih Kak Imang Castello, sumpahnya. Guys, ringgit Malaysia sekarang lagi kuat-kuatnya loh. Bahkan kemarin aku sempat lihat postingan yang bilang kalau saat ini ringgit jadi mata uang terkuat se-Asia. Jadi menurut postingan ini, ringgit naik sekitar 0,27%. Ini nunjukin kalau investor internasional mulai percaya sama ekonomi Malaysia. Sementara itu, mata uang rupiah justru mengalami penurunan. Masih inget banget dulu waktu awal aku pindah ke Malaysia, kurs ringgit ke rupiah itu masih di sekitar 3.300-an. Tapi sekarang 1 ringgit sama dengan 4.200 rupiah. Naiknya jauh banget loh. Jadi kalau aku kirim uang ke Indonesia, nilainya tuh kerasa lebih besar. Dan secara nggak langsung kayak naik gaji. Buat kalian orang Malaysia yang mau liburan ke Indonesia, kayaknya ini waktu yang pas deh. Atau justru kalian ada pendapat lain? Prime Minister Anwar instructed our government-linked companies GLC such as EPF, PNB, and KWAT to reduce overseas investments and bring profits earned abroad back to Malaysia, converted into ringgit. And that move quietly became one of the gears pushing the ringgit higher. Hey, it's Amanda here. Let's make sense together. Last Friday, the ringgit hit a 7-year high against the US dollar, officially breaking below 4.0. As of September last year, Malaysia approved 285.2 billion ringgit in foreign investments. This isn't just about attracting foreign money. It's also Anwar pushing GLC assets back into the Malaysian market. The goal is to let GLC participate in the 2030 New Industrial Master Plan and the National Energy Transition Roadmap. Of course, GLC's funds can't just cash out everything at once. The investments are huge and selling in chunks avoids market panic. So here's a simple idea. When foreign capital flows into Malaysia, investors convert their money into ringgit. So more demand plus steady supply, which means a stronger ringgit. Now, here's the spicy part. Some say that stronger ringgit could also be linked to Malaysia's 16th general election next year. So a strong stock market and currency? Big wins politically. But why? When the market goes up, everyone's wealth goes up. So, a stronger ringgit abroad? More buying power on your travels. So it's a win-win. But none of this lasts without real economic fundamentals, such as first, boosting productivity, local CKD assembly, supporting auto parts and semiconductor industries. Second, reforming subsidies and cutting deficits, such as fuel subsidies for Malaysians only and expanding SST coverage. Third, attracting high-tech foreign investments such as Google, Amazon, Microsoft building data centers here. Altogether, this sustains momentum, and without it, the ringgit strength is just a short-term spot.
which is unsustainable. So what do you think? I'm happy because I can spend more during traveling. Ketika orang panik karena IHSG turun, aku lebih tertarik bahas currency rupiah yang semakin gak ada harganya. Sekarang 1 euro udah 20.000 rupiah, padahal dulunya cuma 16.000. 1 SGD udah di 13.300, padahal dulu paling mahal 11.000 sampai 12.000. Dan ringgit Malaysia udah nyentuh 4.300, padahal dulunya cuma sekitar 3.300. Sebelum ada yang komen, oh ini karena ekonomi global yang lagi chaos. Coba kita lihat ke negara tetangga yang dekat-dekat sama Indonesia. Thailand baht masih bersaing, Singapura dolar masih stabil, kan Malaysian ringgit makin menguat. Apakah semata-mata cuman karena ekonomi global? Sebenarnya kalau mau jujur, aku selalu ngobrol sama teman-teman diaspora yang ada di Singapura, ada di Europe. Kita kalau misalnya balik ke Indonesia pasti senang karena uangnya jadi semakin banyak. Tapi apakah itu menurunkan empati kita dengan keluarga dan kerabat yang masih ada di Indonesia? Karena dampaknya dengan nilai rupiah yang semakin melemah, kita itu masih bergantung sama banyak barang-barang impor, yang mana nantinya barang-barang di Indonesia itu jadi semakin mahal karena nilai rupiah kita yang semakin menurun. Kalau dulu 1 juta rupiah bisa belanja banyak, sekarang 1 juta rupiah kita cuma bisa belanja gak terlalu banyak atau bahkan sedikit. Penguatan nilai tukar ringgit Malaysia terhadap rupiah membawa dampak positif bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia. Nilai kiriman uang ke tanah air kini terasa berlipat, meski jumlah yang dikirim tetap sama. Seorang pekerja migran Indonesia asal Medan, Sumatera Utara, Wasitah, 46 tahun, mengaku merasakan manfaat langsung dari penguatan ringgit. Ia mengatakan kiriman uang sebesar 200 ringgit Malaysia atau RM per bulan kepada keluarganya kini terasa jauh lebih besar nilainya. Di sini 200 ringgit terasa biasa saja, tapi di kampung nilainya hampir 1 juta. Rasanya seperti orang kaya karena banyak kebutuhan keluarga yang bisa dipenuhi, ujar Wasitah, yang bekerja sebagai petugas kebersihan di Malaysia. Wasitah menyebut ia telah bekerja di Malaysia hampir 15 tahun dan secara rutin mengirim uang untuk ibu serta anaknya di Indonesia. Menurutnya, penguatan ringgit sangat membantu meringankan beban keluarga di kampung halaman. Dulu, 1 juta hampir setara 300 ringgit Malaysia. Sekarang sudah berbeda. Jumlah kiriman saya tetap, tapi yang diterima keluarga jadi lebih banyak, katanya. Pergerakan nilai tukar ringgit Malaysia kian perkasa dalam melawan dolar Amerika Serikat, AS, melanjutkan tren penguatan yang sudah terbentuk sejak 2025. Merujuk data definitif pada perdagangan siang ini, Selasa 27 Januari 2026, pukul 10.50 WIB, ringgit menguat 0,20% dan berada di level 3,955 MYR per USD. Penguatan ini datang setelah sehari sebelumnya, Senin 26 Januari 2026, ringgit mencatat level penutupan terkuat sejak Mei 2018 atau lebih dari 7 tahun. Pada penutupan perdagangan tersebut, ringgit menguat sekitar 1% dan bertengger di 3,963 MYR per USD. Tren positif ringgit juga terlihat dari kinerja tahun berjalan. Sepanjang 2026 yang belum genap 1 bulan ini, ringgit tercatat sudah menguat 2,49% secara year to date atau YTD. Penguatan ini melanjutkan performa solid pada tahun lalu saat ringgit terapresiasi 9,22% dalam setahun.